Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muraf Rizaldi. Saya perwakilan dari kelompok 8A yang akan memimpin acara presentasi hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok saya yaitu Regita Wel Agustin, Tarisa Nur Ferinda, Hafsah Alia Jihad, dan yang terakhir Sabila Tarisa Putri. Selanjutnya penyampaian materi-materi akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yang berjudul kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi real Malaysia. Malaysia sebagai salah satu ekonomi Asia yang tumbuh paling cepat dengan sistem keuangan yang dirancang dan dikembangkan dengan baik, mengadopsi kebijakan keuangan Islam pada awal 1980-an atau DOSM 2019. Sektor keuangan syariah di Malaysia yang meliputi perbankan syariah, ada modal syariah dan takaful atau asuransi syariah telah tumbuh secara signifikan dalam kegiatannya serta aset dan modalnya selama 10 tahun terakhir. Meskipun ekonomi Malaysia mengalami resesi pada tahun 2001 dan 2009, aset atau modal sistem keuangan Islam tumbuh secara signifikan selama periode 2008 sampai 2009 dari ringgit Malaysia 1,8 miliar pada tahun 2008 menjadi ringgit Malaysia 2,4 miliar pada tahun 2009, mewakili peningkatan lebih dari 76%. Syariah saja capai ringgit Malaysia 835,19 miliar. Bank Negara Malaysia 2020. Bukti ini menunjukkan bahwa sektor keuangan Islam Malaysia telah mampu memperluas pembiayaan bahkan selama periode resesi yang mungkin telah membantu pemulihan ekonomi Malaysia. Demikian pula, keuangan syariah mempertahankan tren pertumbuhan positif dan signifikan selama 13 tahun terakhir antara 2007 dan 2019. Hal ini mendorong pertumbuhan seluruh aset dan kewajiban sektor keuangan dan menegaskan kekuatan dan kontribusi keuangan syariah terhadap keuangan syariah. Ekonomi Malaysia atau Bank Negara Malaysia 2019. Satu fakta menarik tentang Malaysia adalah bahwa lembaga perbankan konvensional dan Islam hidup berdampingan dalam sistem keuangan dan beroperasi secara bersamaan dengan sukses. Aset dan modal dari kedua sistem perbankan telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, simpanan bank syariah juga menunjukkan tanda positif dan IBD ditemukan signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IBD sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Perubahan 1% pun dalam IBD menyebabkan peningkatan 0,62% PDB dalam PDB Malaysia. Peningkatan tersebut sangat menggembirakan karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomiannya. Ini berarti bahwa pentingnya untuk memastikan bahwa simpanan bank syariah digunakan secara bijaksana untuk membiayai akuisisi produksi konsumen pribadi maupun investasi dan bisnis, terutama usaha kecil dan menengah, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Malaysia. Hasilnya ditemukan bertentangan dengan temuan Hajijah dan Ben Amar pada tahun 2015. Sementara mereka konsisten dengan temuan Abduh dan Omar pada tahun 2012, Majid dan Kasim pada tahun 2015, Kasim sendiri 2016, dan Rafayan Farid 2017. Temuan ini menunjukkan bahwa intermediasi keuangan di Malaysia melalui bank syariah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya. Oleh karena itu, upaya mendukung dan memajukan industri keuangan syariah saat ini harus terus dipertahankan. Di Malaysia, baik produk konsumen pribadi maupun investasi seringkali dibiayai oleh bank syariah. Pembiayaan konsumen pribadi seperti pembiayaan kendaraan dan pembiayaan rumah mencapai 60,5 miliar ringgit Malaysia. Pada akhir Desember 2019, Bank Negara Malaysia, pembiayaan pribadi dapat mempengaruhi perekonomian secara tidak langsung karena meningkatkan volume produk-produk yang dibiayai oleh bank syariah, seperti kendaraan, elektronik, dan bahkan perumahan. Pembiayaan pribadi dominan dalam bentuk murabahah
atau pembiayaan biaya plus. Sementara tampaknya pembiayaan ekuitas musyarakah bagi untung rugi dan mutarabah bagi hasil sangat diabaikan. Perlu dicatat bahwa modal awal perbankan Islam dibangun di sekitar dua bentuk pembiayaan ekuitas ini, yaitu musyarakah dan mutarabah. Dan selanjutnya, bank syariah di Malaysia itu sebenarnya lebih banyak melakukan pembiayaan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka melakukan pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek itu dalam bentuk merubah, terutama untuk kegiatan pembiayaan peralatan rumah tangga. Pembiayaan jenis ini oleh bank syariah sebagian besar untuk memitigasi atau meminimalisasikan risiko. Namun mereka juga melibatkan risiko gagal bayar karena beberapa pelanggan mungkin gagal membayar tepat waktu. Kegagalan pembayaran oleh pelanggan bank syariah dapat mempengaruhi bank dan kemampuan mereka untuk membiayai lebih banyak kegiatan ekonomi. Namun, efek jangka pendeknya terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia tidak signifikan. Temuan penelitian ini dalam jangka pendek bertentangan dengan kesimpulan Abduh dan Omar, Hesha dan Ben Amar tahun 2015 dan Kasim 2016. Hasil mereka menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah mempengaruhi ekonomi Malaysia dalam jangka pendek, tetapi deposito bank syariah tidak seperti itu. Studi ini mengungkapkan bahwa kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi real Malaysia dalam jangka pendek tidak signifikan. Pembentukan model dari pembiayaan bank syariah dan produktivitas modal yang bersumber dari bank syariah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap perekonomian. Karenanya, mereka berfungsi sebagai saluran transmisi pertumbuhan. Namun, pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak memiliki efek jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbankan Islam secara positif dan signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian real Malaysia dalam jangka panjang. Investasi besar terakumulasi dan ada produktivitas modal yang efisien yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi perekonomian real dan seperti yang diharapkan, inflasi berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap perekonomian. Studi ini merekomendasikan bahwa bank syariah perlu menciptakan produk dan layanan baru yang dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menyimpan dan memperoleh pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Dari pertemuan tersebut terlihat bahwa kaitan pembiayaan bank syariah dan sektor real perekonomian merupakan kondisi yang diperlukan dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi. Temuan dari studi ini juga menunjukkan bahwa efek marginal dan akumulasi modal dan TFP lebih tinggi daripada efek marginal dari simpanan dan pembiayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, BNM harus memberikan arahan kepada bank syariah untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan mereka untuk kegiatan produktif daripada konsumsi murni. Kebetulan instrumen kebijakan moneter yang tepat seperti bujukan moral dan arahan dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan GDP selama periode tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.